Night Globar. Nessa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menghubungi nomor Damar secara langsung. Selama Damar memberinya kesempatan, dia bisa mengubah situasinya sekarang ini. Telepon tidak diangkat. Sepertinya Damar memblokir nomornya. Wajah Nessa memucat untuk sesaat dan dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Nessa mengepalkan tinjunya. Dia tidak akan menyerah dengan mudah. Dia tidak akan memberitahu Sisi tentang Damar, dan dia akan menarik perhatian Damar secara diam-diam. Damar sudah meninggalkan perusahaan sejak lama. Perusahaan ini dapat dianggap sebagai pekerjaan baru yang dia temukan untuk Noviana. Dia sendiri tidak tertarik menjalankan perusahaan ini. Dia kembali ke kompleks Daisy dan ingin menanyakan misi berikutnya pada Lilia. Namun, dia bertemu Amelia di depan pintu kompleks. Amelia mengerutkan kening ketika melihat Damar. Dia bertanya, "Damar, apa yang kamu lakukan di sini?" Damar malas menanggapinya. Dia berkata, "Pulang ke rumah." Amelia mencibir dan menyindir, "Memangnya kamu tinggal di kompleks Daisy? Jangan membuat lelucon. Kamu sebenarnya ingin melamar pekerjaan satpam, bukan?" Damar merasa tanpa daya, memangnya dia mirip dengan seorang satpam. Nessa bilang dia adalah satpam, dan Amelia pun berkata begitu. Dia tidak meladeni Amelia lagi, langsung berjalan masuk ke kompleks Daisy. Amelia tertegun, dia lebih yakin bahwa pria itu datang untuk melamar kerja. Damar tidak menyangka bahwa Wendy meneleponnya tepat dia masuk ke dalam. "Halo." Damar menerima panggilan ini. Barry mencari dia lagi setelah malam itu, untuk berterima kasih padanya. Dia memperkenalkan beberapa pemuda hebat di kota JC. Damar tahu bahwa Barry berniat bertemanan dengannya. Meskipun dia sudah tidak memerlukan koneksi lagi, tetapi dia juga tidak menolak Barry. Dan juga, dia bisa menyadari kalau Barry ingin mencocokkannya dengan putrinya, Wendy. Damar tidak begitu tertarik dengan hal semacam ini, tetapi dia tidak akan menolak wanita cantik. Siapakah yang akan menolak wanita cantik? Wendy sangat cantik dan ceria, dan dia sungguh menyenangkan. Karena itu, banyak sekali pengejarnya. Suara Wendy terdengar dari telepon. "Halo, Damar, mau bermain ke bar? Aku bosan sekali." Meskipun keluarga Wendy sangat kaya, tetapi orang tuanya tidak membiarkan dia pergi ke tempat seperti itu. Hari ini dia meminta izin untuk bepergian dengan Damar, maka Barry menyetujuinya pergi. Dia baru berusia 23 tahun, dan dia tentu tertarik pada tempat-tempat seperti bar. Jadi, dia langsung mengajak teman-temannya bermain ke bar. Sekalian dia akan memperkenalkan Damar kepada teman yang lainnya. Damar berpikir sebentar lalu menjawab, "Oke." Damar sudah terlalu sering ke tempat-tempat seperti bar. Sudah hampir ratusan atau ribuan orang yang dia bunuh di bar. Tapi karena dia telah kehilangan ingatan, dia tidak pernah ke sana lagi. Dia hendak pergi ke sana untuk mencari tahu bagaimana pengalaman dulunya. Wendy bersorak, "Oke, kalau begitu, kita akan bertemu di bar jam 10 malam. Aku akan mentraktirmu." Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon dan bersorak-sorak di rumah. Wendy percaya bahwa selama dia perlahan mendekati Damar, suatu hari pria itu pasti akan mengungkap rahasianya. Pada pukul 10 malam, Wendy tiba di bar tepat waktu, lalu dia menelepon semua temannya. Doni juga datang. Barry secara khusus memintanya untuk melindungi putrinya secara diam-diam. Zaheri, Dimas dan Sisi telah datang. Dimas dan Sisi datang bersama Zaheri, dan mereka sungguh gembira saat mengetahui bahwa mereka diundang oleh putri dari orang terkaya di kota JC. Ini adalah kesempatan berharga bagi Sisi. Selama dia mengenal lebih banyak orang kaya dari jenis kelamin yang sama dan berkoneksi ke dalam kelompok mereka, cepat atau lambat dia bisa berpacaran dengan orang kaya. Bagi Zaheri, malam ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memenangkan hatinya Wendy. Dia tidak akan menggunakan cara licik yang dia pernah pakai pada gadis-gadis lain. Wendy adalah putri tunggalnya Barry. Jika dia berhasil berhubungan intim dengannya, Barry pasti tidak akan mengampuninya. Dia sudah merancangkan sebuah pengakuan yang romantis. Wendy memesan suite terbesar di Night Glow Bar, tetapi dia tidak ada di dalam suite ketika semuanya sudah datang. Dia bilang bahwa masih ada satu orang teman yang belum, jadi dia ingin pergi mencarinya. Yang lainnya tidak terlalu peduli dan mereka memanaskan suasana terlebih dahulu. Pada saat ini, Sisi sepertinya melihat sosok yang dikenalnya lagi. Damar Ardiansyah. Dia melihat pria itu sedang duduk di kursi pribadi di lantai bawah, dan dia meminum anggur merah secara pelan-pelan. Dia terlihat sedikit misterius. Apa yang terjadi pada perjamuan hari itu telah membuat Sisi sangat malu. Selama 2 hari ini, dia terus memikirkan cara untuk menghancurkan reputasinya Damar. Tidak menyangka kesempatannya datang kali ini. Tepat ketika dia sedang berpikir cara untuk mempermalukan Damar, Zaheri yang di samping tiba-tiba membanting gelas anggur. Lalu, dia menatap Damar dengan marah. Sisi segera bertanya, "Zaheri, ada apa?
Apa kamu pernah berkonflik dengan Damar? Zaheri mencibir, dia mengepal tinjunya erat-erat, tentu saja pernah. Bukankah kamu membencinya? Maukah aku membantumu memberinya pelajaran? Sisi menjadi gembira. Mau, terima kasih banyak Zaheri. Dia tidak berharap Zaheri akan membantunya menghajar Damar, Sisi tidak bisa menahan perasaan senangnya. Sepertinya, Zaheri lumayan baik padanya. Ketika Dimas mendengar bahwa Zaheri ingin menghajar Damar, dia tentu bersedia untuk membantunya. Mereka mulai mendiskusikan tindakan balasan dan mendapat hasil dengan segera. Lalu, orang-orang itu meminta pendapat dari Doni. Karena Doni sangat berpengalaman dalam hal ini, maka mereka bertanya padanya. Sisi pergi mencari Damar dengan sendirian, dan Zahir menelepon orang untuk datang. Saat ini, Damar belum tahu kalau dia sudah ditarget oleh orang-orang itu. Dia sedang menikmati anggur merah dan musik. Sebenarnya dia tidak begitu suka suasana di bar, dan anggurnya juga tidak begitu enak. Tetapi ini juga bisa dianggap sebagai kenangan baginya. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari belakang. Damar, apa kamu ada waktu? Aku ingin membicarakan sesuatu padamu. Damar menoleh dan melihat Sisi yang berdiri di situ dengan rok super mini. Dia terlihat genit sekali. Damar mencicipi anggur, lalu berkata, katakan saja. Sisi menyadari sikap Damar yang menjadi acuh tak acuh. Dia menahan perasaan kesalnya. Dia berkata dengan lembut, di sini terlalu berisik, ikutilah aku. Kemudian, dia berbalik badan dan pergi. Damar awalnya tidak ingin meladeninya, tetapi dia masih ada waktu karena belum bertemu dengan Wendy. Jadi, dia bangun dari kursi dan mengikutinya. Dia bisa merasa bahwa Sisi tidak bermaksud baik, tetapi dia tahu dengan jelas kalau Sisi tidak bisa mengancamnya. Dia hanya ingin mencari tahu apa maksudnya Sisi kali ini. Sisi membawanya masuk ke dalam suatu suite dan pintu telah ditutup dengan lekas. Lalu, Zaheri dan lain-lainnya mengepungnya dari belakang. Damar menaikkan alis, dia sudah menyadari pandangan benci Zaheri padanya ketika pertama kali bertemu dengan Bari. Tidak menyangka pria itu mencari mati dengan begitu cepat. Damar berkata dengan pelan, siapa kalian? Apa urusanmu denganku? Wajah Zaheri sangat mengerikan, dia mengancamnya, Damar, aku beri kesempatan padamu untuk keluar dari kota JC, dan pergi jauh dari Wendy. Kalau tidak, aku akan memotong kaki dan tanganmu. Dimas dan Sisi sedikit tertegun. Awalnya mereka mengira Zaheri hanya ingin memberi pelajaran pada Damar saja. Tidak menyangka Zaheri akan melakukan seperti itu. Lalu, mereka menjadi bersemangat. Mereka senang melihat Damar menjadi cacat. Damar tertawa mendengar ancamannya. Bagi Damar, perkataan Zaheri sama saja dengan ancaman dari anak TK. Sungguh lucu. Dia tidak peduli lalu duduk dan menyilang kakinya. Dia memandangnya dan bertanya, bagaimana kalau aku mengatakan tidak? Tidak, kamu ingin mencari mati. Jangan meminta ampun, semuanya. Cepat pertahankan dia. Tepat detik ini, sebuah teriak terdengar dari belakang mereka, hentikan. Yang berbicara adalah Doni. Pria itu berjalan dari kegelapan. Dia telah melihat wajah aslinya Damar. Lalu, dia berkeringat dingin dan kedua kakinya menjadi lemas. Doni adalah salah satu pemuda yang diperkenalkan oleh Bari kepada Damar. Bari terus mengingatkannya untuk bertemanan baik dengan Damar, karena latar belakangnya pria itu lebih hebat daripada Bari. Damar, dia adalah sosok yang mulia. Doni menghela napas diam-diam, untungnya dia menyadari ini dengan cepat. Kalau sampai Zaheri dan lainnya melakukan sesuatu pada Damar, maka tamatlah dia. Zaheri tidak mengerti situasi sekarang, dia berkata, Doni, kamu. Doni berbalik badan dan menamparkan wajahnya Zaheri dan Dimas, ini membuat keduanya menjadi bingung. Kemudian, hal yang lebih mengejutkan mereka telah terjadi. Doni mendekati Damar, kemudian dia berlutut di hadapannya. Bersambung.